Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwa wa akhwat, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada saat ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Rasul yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan yang agung ini kembali kita melanjutkan tentang silsilah kajian yang berkaitan dengan Ramadan, tepatnya khairul a'mali fi Ramadan, amal-amal atau ibadah-ibadah istimewa yang dilakukan di bulan Ramadan. Pada yang kelima ini adalah al-julusu fil masjid hatta tatlu'a asy-syams, yaitu duduk di masjid sampai terbit matahari. Yang dimaksud dengan duduk di masjid sampai terbit matahari di sini adalah yakni di mana seseorang atau sekelompok kaum muslimin melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Setelah itu dia tidak bergegas pulang, kemudian dia tetap berada di masjid berzikir sampai terbit matahari, atau disebut dengan syuruk atau tulu' terbit matahari. Setelah itu dia salat 2 rakaat. Hadirin hadirat a'adzakumullahu jami'an, termasuk kebiasaan Nabi, para sahabat dan orang-orang soleh setelah mereka adalah duduk di masjid dalam rangka berzikir kepada Allah tabaraka wa taala setelah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Ada hal yang perlu dan sangat penting kita perhatikan adalah tentang subuh berjamaahnya. Tentang subuh berjamaahnya. Karena apa? Karena ada 2 salat yang teramat berat bagi orang munafik. Itu ada 2, yaitu salatul fajr wa salatul isya. Salat subuh dan salat isya. Bukan berat mengerjakan salatnya, tapi berat bagi mereka orang-orang munafik mengerjakan salat subuh dan salat isya itu jamaatan, berjamaah. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin seperti itu. Jadi mereka yang tidak salat subuh dan isya ke masjid bukan berarti mereka tidak salat. Mereka salat, tetapi mereka lakukan sholat itu di rumah. Itu tidak istimewa. Istimewanya adalah sholat berjamaah di masjid. Bahkan disebutkan orang yang subuh berjamaah di masjid itu menurut Nabi fi zimmatillah, berada di dalam penjagaan Allah, berada di dalam jaminan Allah pada hari itu. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu adalah sebuah kemestian seharusnya bagi laki-laki, yakni melaksanakan sholat berjamaah di masjid, teristimewa untuk sholat subuh berjamaah. Kembali kita kepada poin yang tadi, yakni duduk setelah subuh sampai terbit fajar. Di dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghada jalasa fi musalla hatta tatlu asy-syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salatul ghada, yakni salat pagi, yakni salat subuh, tentu saja Nabi berjamaah, Nabi yang menjadi imamnya. Kemudian jalasa
fi musallahu. Beliau duduk di tempat salatnya, yakni di masjidnya. Sampai kapan? Hatta tatul asamsu, sampai terbit matahari. Di dalam hadis lain yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunannya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tammah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat fajar, yakni salat subuh, fi jama'atin, berjamaah. Jadi barang siapa yang salat subuh berjamaah, tentu saja di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Qa'ada bahasa lain dari jalasa, duduk, yaitu yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kalau sekarang ini ada jam yang dengan bunyinya, ya, ada timernya. Summa shalla raka'atain, kemudian yang bersangkutan salat sunat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunat syuruk atau tulu'. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tammah, sempurna dan sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dalam bahasa kita, jadi ada orang, sekelompok manusia, satu komunitas salat berjamaah subuh di masjid. Kemudian sedikit waktu setelah salat dipakai untuk berzikir kepada Allah. Apa bentuk zikirnya itu? Zikir bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ta'lim adalah bagian dari zikir. Tilawatil Quran, baca Al-Quran, bagian dari zikir kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan termasuk berzikir itu sendiri dengan kalimatun thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Apakah baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat bernilai tinggi jika itu dilakukan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya apa? Kalimatani khafifatani, ya, fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani indar rahman. Ada dua kalimat dalam sabda Nabi, ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai dua kalimat ini oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Ada lagi ilmu mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah ucapan yang relatif ringan, ya, tetapi bernilai berat di sisi Allah tabaraka wa taala. Sedemikian besarnya keutamaan pahala yang diperoleh oleh orang yang mengucapkan zikir ini. Dan tentu saja habibatani indar rahman, sangat dicintai kalimat itu oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi summa qa'ada yadhkurullah, kemudian yang bersangkutan itu setelah salat subuh berjamaah dia duduk berzikir kepada Allah. Itu banyak zikir yang bisa dilakukan. Tentu saja yang paling utama di antara sekian zikir itu adalah tilawah Al-Quran, ya, dan itu luar biasa. Nah, jika itu dilakukan di luar Ramadan, adalah sebuah keagungan, keutamaan amal dan perbuatan. Bagaimana jika amal perbuatan itu dilakukan di dalam bulan Ramadan?
Semua kita tahu bahwa amal-amal sunnah dan amal-amal yang wajib, semua amal ibadah yang kita lakukan di dalam Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya oleh Allah tabaraka wa taala. Ingat, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa mengerjakan ibadah tatawwu, ibadah sunnah selain ibadah-ibadah yang wajib seperti berpuasa pada siang harinya, ya. Tapi ada ibadah-ibadah sunnah lainnya, ibadah nafilah, ibadah tambahan, tilawah Quran, infak, sedekah, berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, maka seluruh kebajikan-kebajikan yang kita lakukan tentu saja imanan wa ihtisaban. Kebajikan-kebajikan itu kita lakukan didasarkan kepada iman, didasarkan kepada keikhlasan, mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan pahala balasan dari Allah. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ya bisa mendatangkan ampunan, maghfirah dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ikhwah wa akhwat azakumullah jami'an, karena Rasul melakukan ibadah yang satu ini, dan Rasul juga memerintahkan kepada sahabatnya, kepada kita tentunya hari ini adalah sebagai mukmin muslim sejati untuk iktida bisunnati Rasulullah, yaitu kita berpedoman, berpatok kepada tuntunan Rasul. Kita jadikan Rasul sebagai acuan dalam hidup dan kehidupan kita, bukan saja dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah wajibnya, tapi juga ibadah-ibadah lain. Serasa itu kita mampu melakukannya, maka yang terbaik bagi kita adalah untuk melaksanakan ibadah itu dengan niat tentunya karena Allah tabaraka wa taala. Karena niat lillah itu merupakan dasar, pokok, pondasi untuk tegaknya sebuah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi hadis itu sangat indah sekali. Man shalla, ya, man shalla, barang siapa yang salat apa disebutkan di situ? Al-fajr, yaitu salat fajar, yaitu salat subuh. Man shallal fajr, barang siapa yang melakukan salat subuh fi jama'atin, berjamaah. Summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullaha, berzikir kepada Allah seperti tadi disebutkan baca Quran dan zikir-zikir yang lainnya sampai tatlu as-samsu, terbit matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran seperti melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan hadis Nabi ini, baik yang berkaitan dengan perilaku beliau, karena memang beliau juga melakukan hal yang sama, itu disebut dengan hadis atau sunnah fi'liyah, perilakunya yang seperti itu, maupun hadis yang berkaitan dengan qaul, perkataan beliau yang seperti kita dengarkan tadi. Itu seharusnya menjadi patokan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan ibadah yang agung ini. Tentu sekali lagi disebutkan harapan kita, tujuan kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka taala, dan semua ibadah yang kita lakukan bukan saja ibadah-ibadah yang wajib, tapi juga ibadah-ibadah yang sunnah. Tentu kita berharap kiranya ibadah kita itu diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah, dan berbuah dengan ampunan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'taiburu ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.